Bab 720. Bertindak sesuai perintah. Louis Lu tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap Sally Liu dengan tatapan aneh. Semakin dilihat, semakin merasa rumit. Sally Liu menjelaskan banyak hal. Tetapi semakin dia menjelaskan, dia menjadi semakin malu. Dan pada akhirnya berkata dengan kejam, "Bajingan, jika kamu menatapku seperti ini lagi, aku akan mencabut bola matamu." Baru saat itulah Louis Lu memalingkan muka. "Kak Sally, bukannya aku tidak ingin membantumu dalam latihan tambahan. Tetapi kamu juga tahu betapa seriusnya efek samping dari latihan tambahan. Jika sesuatu terjadi, aku tidak dapat menjaminnya." Pria blak-blakan. Sally Liu menatap Louis Lu dengan tatapan kosong. "Aku tahu masalah teknik kultivasimu telah terselesaikan. Tetapi aku tetap berinisiatif untuk meminta bantuanmu dalam latihan tambahan. Tidakkah kamu mengerti maksudku? Jika kamu tidak dapat menjaminnya, maka biarkan saja. Aku sudah tidak sabar melakukannya." Ini seperti pasangan muda yang kembali dari kencan. Dan gadis itu berkata bahwa dia lupa membawa kunci dan tidak bisa pulang. Dan mengatakan juga bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tetapi dia tiba-tiba ingin makan es krim Häagen-Dazs. Begitu mendengarnya, kamu akan langsung pergi membelinya. Sekalian mengundang seorang master pembuka kunci ketika kembali. Betapa perhatiannya. Ternyata keesokan harinya, sang dewi bersikap dingin terhadapnya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Wanita benar-benar tidak bisa ditebak. Dan masih harus mengandalkan tangannya untuk mencapai mimpinya. Ini baru disebut blak-blakan. Keterus-terangan Louis Lu sebenarnya palsu. Sally Liu berhenti berakting dan memamerkan dirinya. Dia dengan berani melepas bajunya, hanya menyisakan pakaian dalam saja, dan berkata dengan sembrono, "Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bantu aku dengan latihan tambahan. Dan yang kedua, langsung percepat pada bagian efek sampingnya. Kamu dapat memilihnya. Ini, apakah ada pilihan?" Tampaknya dua pilihan. Pada kenyataannya, mengarah pada suatu hasil yang sama. Louis Lu berkata dengan pahit di sudut bibirnya, "Kak Sally, berhentilah bermain api di hadapanku. Aku tidak tahan digoda. Apalagi, Kak Hailey masih berada di kamar sebelah. Aku datang ke sini hari ini atas perintah kakak pertama," kata Sally Liu. Louis Lu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya. "Atas perintah Kak Hailey, mungkinkah kegundahan di hatinya masih belum hilang juga? Karena Hailey hanya akan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapa Louis Lu pada akhirnya. Dia tetap akan memberkatinya ketika dia merasa rendah diri. Dalam keadaan normal, meskipun dia jarang mengungkapkan cintanya secara langsung. Tetapi penampilannya yang kuat mau tidak mau membuat semua wanita di sekitar Louis Lu mundur perlahan. Louis Lu sedikit mengernyit, berpikir bahwa kegundahan di hati Hailey Ye belum terurai. Tapi seharusnya tidak. Ketika dia berada di kamar sebelah tadi, jelas-jelas keadaannya sudah membaik. Dan dia masih bisa bercanda dengan Sally Liu. Tepat ketika Louis Lu berpikir bahwa dia telah melakukan pekerjaan sia-sia sepanjang malam, Sally Liu berkata, "Jangan khawatir. Kakak pertama sudah baik-baik saja." Dia mengulangi apa yang dikatakan Hailey Ye barusan. Setelah mendengar ini, Louis Lu melebarkan matanya dan berkata dengan tidak yakin, "Jadi maksudmu, Kak Hailey itu sangat cemburu sebelumnya? Hanya karena dia ingin menjadi yang terkuat. Setelah sekian lama, aku hanya dijadikan manusia alat." Sally Liu memutar bola matanya.
Menjadi yang terkuat adalah alasan utama. Sebenarnya, aku bisa merasakan bahwa dia sangat menyukaimu. Maksudku bukan jenis cinta antara saudara kandung. Kau pasti mengerti. Louis Lu terdiam. Sally Liu mendesaknya dan berkata, "Bajingan Louis Lu, jangan diam saja. Kamu harus memberiku jawaban apakah kamu akan membantuku dalam latihan tambahan atau tidak." Dia dulu memikirkannya setiap hari. Tetapi sekarang tidak menginginkannya lagi bahkan setelah ditawarkan secara cuma-cuma. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pria bodoh ini. Sally Liu memandang Louis Lu dengan kesal. Louis Lu kembali tersadar dan bertanya, "Rubah betina, katakan padaku, apakah ini ujian yang diberikan oleh Kak Hailey kepada kita? Dia sedang menguji konsentrasi kita." Seharusnya tidak. Saat dia memberitahuku tentang ini, dia sangat serius. Louis Lu terdiam lagi. Sampai ketika dia melihat ekspresi tidak sabar di wajah Sally Liu. Dan detik berikutnya dia mungkin akan menggunakan kekerasan untuk menganiayanya. Louis Lu akhirnya kembali berbicara. "Jika kita benar-benar melakukan ini, Kak Hailey akan mendengarnya di kamar sebelah. Tidakkah dia akan merasa sedih?" Suasana hati Louis Lu tiba-tiba menjadi sangat rumit. Apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah menemukan kesempatan untuk menerobos hubungan ini. Tetapi saat waktunya sudah tiba, Louis Lu malah menjadi ragu. Dia dan Sally Liu telah membicarakan hal ini secara gamblang dan mereka dapat menerobos kapan saja setelah ini. Tapi yang jelas bukan hari ini. Louis Lu harus mempertimbangkan perasaan Hailey. Bahkan jika mereka menunda hingga besok, itu lebih baik dari sekarang. Itu akan lebih baik daripada melakukannya sekarang. Setidaknya mereka bertindak sesuai dengan keinginan Hailey. Sally Liu tampaknya tidak dapat mengerti dan berkata tanpa perasaan, "Aku dapat menahannya. Aku tidak akan membiarkan kakak pertama mendengarnya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dapatkah kamu membantuku dalam latihan tambahan saja? Aku tidak takut kecanduan sekarang." Saat berbicara, nada bicaranya berubah menjadi sangat rendah dan memohon. Kedua mata sipitnya yang indah juga berkaca-kaca. Mereka telah berbicara sampai tahap ini. Jika Louis Lu masih saja tidak menanggapi, apakah dia bisa dianggap sebagai seorang pria? Jadi dia memantapkan hati dan berkata, "Tidak perlu latihan tambahan lagi." Langsung maju pada bagian efek samping. Mengenai Hailey, dia akan mencoba menenangkannya nanti. Tapi saat Louis Lu hendak bergerak, Sally Liu tiba-tiba mengelak dan mundur. Kemudian dengan cepat meraih atasan yang baru saja dilepasnya dan memakainya kembali. Louis Lu tertegun sejenak. "Kak Sally, kamu, hehe, aku hanya butuh sikap. Kamu bajingan. Kamu telah menolakku berkali-kali sebelumnya. Tetapi sekarang giliran aku yang akan menolakmu. Tidak keterlaluan kan?" Sally Liu setengah tersenyum. Sepasang mata rubahnya penuh dengan tatapan mengejek. Menatap Louis Lu. Kerendahan hati dan keluhannya tadi telah menghilang. Bahkan air matanya juga palsu. "Juga, jangan benar-benar berpikir bahwa aku tidak berperasaan. Kakak pertama sangat tidak mementingkan diri sendiri. Dia memintaku untuk datang menemuimu. Tetapi aku tahu hatinya sebenarnya merasa sangat tidak nyaman. Jadi aku tidak bisa begitu egois. Sejak aku masih kecil, aku tidak terpisahkan dari kakak pertama. Hubunganku dengannya pasti lebih kuat daripada denganmu. Orang yang kembali setelah meninggal 15 tahun. Bajingan Louis Lu. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri malam ini." Dengan senyum di matanya, Sally Liu melirik tubuh Louis Lu.
dengan hasil dari godaannya. Lalu dia memutar pinggangnya dengan bangga dan berjalan keluar, meninggalkan bayangan sosok yang menawan. Bang! Suara bantingan pintu menyadarkan Louis Lu yang linglung. Sialan! Aku telah dipermainkan. Bersambung.